Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran mengenai listrik dinamis ya. Listrik dinamis atau disebut juga listrik yang mengalir. Ya, yang pertama yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan hukum-hukum kelistrikan arus searah. Nah, jadi listrik dinamis ini berkaitan dengan listrik arus searah ya, terutama listrik arus searah. Nah, arus searah itu apa? Itu berarti arus DC atau direct current. Nah, kalau arus AC itu yang arus bolak-balik ya. Kayak PLN itu namanya arus AC. Kalau DC itu seperti yang arus yang keluar dari baterai atau aki. Nah, hukum-hukum dasar yang akan kita pelajari yaitu berkenaan yang pertama berkenaan dengan arus listrik atau I ya di sini. Arus listrik. Nah, ya. Arus listrik itu didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi I itu didefinisikan ya, kuat arus listrik sama dengan banyaknya muatan listrik. Jadi Q itu muatan listrik, T itu waktu. Jadi kalian tulis ya, I itu kuat arus, Q itu adalah muatan listrik, T waktu. Nah, jadi besarnya itu tergantung banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, bisa kita ibaratkan aliran arus listrik itu keluar dari di sini ya. Biasanya arus listrik digambarkan sini. Ini akan terjadi aliran listrik apabila saklar sudah kita tutup. Artinya ini misalnya ini kan saklar terputus. Kita sambung seperti ini. Nah, maka yang mengalir itu nanti banyaknya muatan yang mengalir ke sini ya. Ke sebuah penghantar sini, terus ini membuat dia menyala. Dalam waktu tertentu itu disebut sebagai arus listrik. Nah, dia kembali lagi sampai ke sini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah ya hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah perbandingan antara sumber tegangan dengan hambatan. Jadi arus yang mengalir itu tergantung pada sumber tegangan, besar kecilnya sumber tegangan yang digunakan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kalau semakin besar sumber tegangan, arusnya makin besar. Ya, baterai yang kita gunakan makin banyak berarti arus yang mengalir makin besar. Tapi kalau hambatannya yang diperbanyak maka arusnya makin kecil ya. Ibarat sungai, kalau sungai itu banyak hambatan maka aliran arus listriknya semakin kecil. Nah, V ini beda potensial atau ketinggian, semakin miring atau semakin tinggi beda potensial antara kutub positif dan negatif, maka arus yang mengalir akan semakin besar gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hambatan listrik atau R ya. Simbolnya R ini disebut juga resistor. Itu kalau pada sebuah kawat, jadi setiap kawat atau penghantar atau kabel itu biasanya memiliki hambatan dalam ya. Hambatan di dalam kabel itu sendiri sebenarnya memiliki hambatan. Meskipun sebenarnya ada juga hambatan yang memang dibuat atau diciptakan ya. Nah, hambatan yang terdapat di dalam kabel ya atau kawat itu rumusnya sama dengan Rho dikali L per A. Jadi Rho itu hambat jenis, L itu panjang kawat, A itu luas penampang kawat ini ya. Luas penampang kawat ini. Nah, artinya apa? Hambatan listrik itu semakin besar apabila kawat tersebut makin panjang. Kalau kawatnya semakin panjang maka hambatan makin besar. Ya, sama seperti misalnya jalan atau aliran sungai, semakin panjang sungai maka hambatan yang dilewati oleh air yang mengalir di dalamnya makin besar. Karena apa? Di setiap titik mungkin ada hambatan ya. Kalau semakin panjang makin besar hambatan. Nah, tapi kalau semakin luas ya, misalnya kabelnya ini makin besar ya, kabel diameternya makin besar ini, maka hambatannya makin kecil karena arusnya akan mudah mengalir ya, muatan listrik itu mudah mengalir, berarti hambatannya kecil. Nah, ini hambatan yang berada di dalam sebuah penghantar atau kabel itu sendiri ya, dengan rumus adalah R sama dengan ya resistornya ya, nilai resistansinya sama dengan Rho ini hambat jenis, L itu panjang kawat, A itu luas penampang kawat. Nah, sekarang hambatan itu sendiri ada yang diciptakan ya. Untuk apa hambatan listrik kok diciptakan? Bukankah kalau hambatan listrik diciptakan itu bisa menghambat aliran listrik? Betul. Memang sengaja diciptakan karena apa? Supaya kita bisa mengatur arus listrik yang masuk ke dalam sebuah peralatan listrik gitu ya. Nah, simbol dari hambatan sendiri adalah R seperti ini ya. Terus ada gambar seperti ini. Nah, ini simbol hambatan ya, resistor. Kalau gambarnya ya bentuk aslinya bisa juga seperti ini atau seperti ini. Mungkin kalian sering menemui di dalam peralatan elektronik yang rusak, kalian bisa lihat ini ada bentuk-bentuk dari resistor yang aslinya. Tapi kalau secara simbolis seperti ini. Nah, resistor sendiri bisa disusun secara seri maupun paralel ya. Seri itu seperti ini contohnya. Berarti R1 ditambah R1 dengan R2 disusun seperti ini. Ini namanya susunan seri.
Nah, kalau susunan paralel ini seperti ini. Jadi R1 dengan R2 disusun seperti ini, namanya paralel. Nah, seri dan paralel ini bisa digabungkan ya, namanya susunan gabungan dari seri dan paralel. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ini, ketika terjadi kilat terdeteksi arus sebesar 30.000 ampere. Nah, ini mengalir dalam waktu 30 milisekon. Hitunglah muatan ya, muatan yang dialirkan dari awan ke bumi pada kejadian ini. Nah, kita tahu bahwa di sini ini berkaitan dengan arus listrik dan muatan listrik ya. Nah, kita lihat di sini ada diketahui I ya. I kuat arus yang terbaca atau terdeteksi itu 30.000 ampere. Nah, waktunya T-nya sama dengan 30 milisekon. Ini sama dengan 30 kali 10 pangkat min 3 sekon ya. Mili itu kalau dijadikan sekon jadi min 3. Nah, yang ditanya apa? Hitung muatan. Berarti yang ditanya itu Q ya. Q sama dengan berapa? Nah, kita bisa lihat dari rumus ini ya, tentang arus listrik ini. Kita bisa hitung bahwa kalau I sama dengan Q per T, berarti kalau cari Q sama dengan apa? Q sama dengan I dikali T ya. Tentu ini sudah bisa kalian operasikan. Ini persamaan sederhana. Jadi kalau Q sama dengan I kali T, berarti berapa? Tinggal masukkan aja angkanya di sini ya. Berarti Q sama dengan, karena I kali T berarti 30.000 kali 30 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kan karena milisekon ya, jadikan sekon. Nah, min 3 dengan ini habis ya. Ini kan 0-nya 3 di sini habis dengan ini, berarti 30 kali 30. Nah, 30 kali 30 berapa? 900 ya. 900 apa? Kolom. Jadi Q banyaknya muatan yang mengalir itu 900 kolom. Jadi seperti itu ya. Ini nomor 1 mudah. Kemudian nomor 2 yang kita bahas selanjutnya adalah sebuah pemanas listrik diberi tegangan 12 volt. Ternyata arus yang mengalir ke pemanas listrik tersebut adalah ya sebesar 1,5 ampere. Nah, 1,5 ampere. Tentukan hambatan pemanas tersebut. Nah, soal nomor 2 ini kalau kita lihat di sini ada tegangan V, kemudian ada arus listrik, terus ditanya hambatan. Berarti ini berkaitan dengan hukum Ohm di sini. Nah, ini kan ada arus, tegangan dan hambatan. Nah, yang ditanya apa? Tentukan hambatan pemanas tersebut. Nah, kalau I sama dengan V per R, berarti kalau cari R apa? Jadi kalau cari R ya, nih, kalian tentu sudah bisa ya. Ini sangat mudah sekali persamaannya. Jadi kalau cari R sama dengan V per I. Nah, ini ya. Nah, diketahui di sini adalah V-nya berapa? V-nya ini 12 volt. Kita masukkan aja di sini. 12 volt ya. Terus apa? Ternyata arus yang mengalir I-nya 1,5 ampere. 1,5. Berarti 12 bagi 1,5. Berarti R atau hambatan dari pemanas listrik tersebut adalah 12 bagi 1,5. Berapa? Ya, 8 ohm. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah 8 ohm. Jadi hambatan pemanas listrik tersebut 8 ohm. Nih ya, sangat mudah ya. Oke, berarti udah 2 soal yang kita kerjakan. Kemudian ini Bapak hapus ini ya. Bapak hapus. Tentu kalian sudah mencatat ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Kalian bisa perhatikan di sini. Kawat aluminium, Rho-nya ya, Rho itu di sini kita lihat sini. Rho adalah apa? Hambat jenis. Berarti Rho itu hambat jenis ya, nomor 3 ini. Rho-nya sudah diketahui 2,75 kali 10 pangkat min 8. Kemudian sepanjang berarti L ya, panjang dari kawat itu adalah 2 meter. Kemudian luas penampangnya ini ya, luas penampangnya itu A sama dengan 0,005 meter persegi. Nah, yang ditanya apa di sini? Memiliki hambatan sebesar, berarti hambat jenis ya. Ya, hambatan dalam kawat. Berarti apa? Rumus R ini masih ada di sini. Rho kali L per A. R besar sama dengan Rho hambat jenis kawat kali panjang kawat dibagi luas penampang kawat ya. Jadi seperti itu, tinggal masukkan aja nilainya. 2,75 kali 10 pangkat min 8
L-nya itu 2 meter dibagi, nah ini bisa kita tulis ya, kalau ada persamaan sini untuk mempermudah, kayak luas penampang ini bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah berarti ini tentu di kelas 10 kalian sudah diajarkan, kita tulis saja 5 kali 10 pangkat min 3 seperti ini bisa kita coret, jadi ini masih pangkatnya min 5 di sini ya. Nah, jadi seperti itu. 2,75 kali 2 itu adalah 5,5, berarti kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, dibagi 5, jadi hasilnya sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 5. Nah, karena ini R ya, maka satuannya ohm ya. 1,1 kali 10 pangkat min 5 ohm, ini hambatan dalam dari kawat penghantar yang terbuat dari aluminium ya. Jadi rho ini atau hambat jenis kawat ini beda-beda tergantung bahannya ya, tergantung bahannya. Biasanya ada tabel tentang hambat jenis sebuah penghantar atau kawat. Ya, nomor 3 sudah mudah sekali ya untuk nomor 3. Kemudian yang nomor 4 ya. Kita lihat nomor 4. 3 buah resistor 2 ohm, 3 ohm dan 4 ohm disusun secara titik 2 A seri, B paralel. Tentukan hambatan total pada susunan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Kita diminta menghitung hambatan total dari susunan seri dan paralel dari sebuah resistor. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, coba kita kerjakan. Yang pertama misalnya yang nomor 4 ya, nomor 4 ini coba yang pertama disusun seri. Berarti kalau ada 3 resistor berarti susunannya gini. R1, R2, R3. Nah, berarti ini 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Nah, bagaimana cara menghitung resistor yang disusun seri? Tinggal hambatan totalnya. Berarti juga tulis saja RS sama dengan R1, R2 tambah R3. Jumlahkan aja ya, langsung berarti 2 tambah 3 tambah 4. Berapa? 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Oh, berarti hambatan total resistor tersebut, ini 3 resistor ini kalau disusun secara seri, berarti RS-nya itu sebesar 9 ohm ya. Mudah ya, tinggal di ini yang A disusun secara seri, yang B susun secara paralel. Nah, untuk susunan secara paralel ya, kita hitung jumlah hambatan totalnya. Caranya kalau disusun secara paralel itu rumusnya adalah 1 per Rp. Ya, kalau kita gambar dulu, ini gambar dulu. Bagaimana bentuknya? Berarti gini. Ini R1, ini R2, ini R3. Nah, gini ya. Ini namanya susunan paralel. Ini besarnya berapa? Yang ini 2 ohm, ini 3 ohm, ini 4 ohm. Nah, cara menghitungnya gimana? Hambatan total berarti 1 per Rp ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 gitu ya, cara menghitungnya. Beda kalau seri langsung jumlahkan gini aja. Tapi kalau paralel 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, gitu ya. Tinggal masukkan aja nilainya sama dengan ini 1 per Rp tulis. Jadi 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 4. Nah, ini boleh sebenarnya 1 per 2 ini berarti kan 0,5, 1/3, 0,3 dan seterusnya, 1 per 4, 0,25. Jumlahkan boleh ya. Secara desimal atau pecahan boleh kalau kalian enggak ini ya. Atau kalau kalian bisa menghitung pecahan, boleh disamakan penyebutnya dulu. Nah, gini. Berarti ini kan ada faktor yang sama antara 2, 3 dan 4 ini ya, yaitu berapa? 12 yang sama ya. 12 berarti 2 kali berapa supaya jadi 12? 2 kali 6. Berarti kalau bawah saya kali 6, atas juga kali 6. Berarti di sini 6. Karena ini faktor yang sama kita gunakan 12, tulis saja sini ya. 12. Berarti 3 supaya jadi 12 kali berapa? Kali 4 sini. Bawah kali 4, atas juga kali 4, berarti tambah 4 di sini. Terus 4 supaya jadi 12 kali berapa? Kali 3. Di sini juga harus kali 3, berarti tambah 3. Nah, 4 kali 3 kan 12, 3 kali 4 12. 2 kali 6, 12. Sudah sama semua ya. Berarti tinggal jumlahkan atasnya. 6 tambah 4 tambah 3 berapa? Nah, berarti 1 per Rp sama dengan 13 per 12. Nah, ini 1 per Rp. Jadi kalau Rp saja atau hambatan total secara paralel itu tinggal dibalik. Jadi 12 per 13 ohm. Nah, ini 0,9 atau 0,8 ya. Ohm. Jadi gitu.
Tapi kalau misalnya mau langsung pun boleh. Setengah itu kalau jadikan pecahan berapa? 0,5, sepertiga itu berapa? Kalau seperempat kan 0,25 ya. Nanti jumlahkan hasilnya pasti sama. Boleh saja ya. Menggunakan kalkulator juga boleh ya. Jadi ini ya untuk yang keempat. Kemudian untuk contoh soal yang kelima ya. Contoh soal yang kelima, kita perhatikan di sini. Perhatikan gambar berikut nih. Ini ada gambarnya nih ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kalau kalian lihat dari gambarnya, kita lihat dari gambarnya di sini. Ini gambarnya adalah susunan resistor secara apa? Secara gabungan. Nah, gabungan ini mana? Kita lihat sini. Ini satu resistor, kemudian yang dua resistor seperti ini. Nah, gini ya. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada R1 di sini. R1 berapa nilainya? 2 ohm, tulis di sini. R2 berapa? R2 ini 3 ohm, tulis 3 ohm. Sini R3-nya 6 ohm, berarti ini 6 ohm ya. Nah, ini. Berarti ini sebenarnya adalah susunan 3 dengan 6 ini susunan paralel ya. Kita hitung dulu susunan paralel, nanti setelah selesai kita serikan dengan yang 2 ohm sini. Jadi nanti setelah kita hitung di sini berarti kita ganti ya. Kita buat gini. Nah, kita buat gini. Yang ini yang 2 ohm, yang ini RP. Nah, RP itu gabungan dari ini. Kan karena paralel kita cari RP-nya dulu. Ya, nanti baru ini dengan ini disusun secara seri. Nah, sekarang kita cari dulu ini. Nah, dua resistor yang disusun paralel kita hitung. Berarti 1/RP gitu ya caranya. Berarti 1/3 ditambah 1/6. Nah, lihat faktor yang sama antara 3 dan 6. Berarti ini kan 6. Bilangan yang sama 6. Berarti ini tinggal kali 2 saja sini. Atas juga kali 2, yang sini tidak usah dikali karena udah sama, berarti langsung aja 6 di sini, berarti 3 kali 2 kan sudah 6 sini ya, sini berarti 1 kali 2, 2 tambah yang ini karena tidak diubah langsung aja gini ya, berarti 3/6, berarti RP-nya berapa? RP 6/3 dibalik ya, 2 ohm. Nah, berarti RP udah ada nih 2 ohm, nah kan, nah 2 ohm dengan ini disusun seri, berarti ada 2 ohm di sini, ini yang RP pun udah dapat. Ini 2 ohm, ini juga 2 ohm. Nah, disusun secara apa gini? Seri, berarti tinggal cari RS sama dengan 2 ohm yang ini ditambah 2 ohm juga yang sebelahnya ya. Jadi 4 ohm totalnya. Berarti ini ya. Hambatan total untuk rangkaian ini soal nomor 5 jawabannya adalah 4 ohm. Jadi seperti itu ya. Nah, itu saja yang mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Sebagai bukti aktivitas kalian telah mengikuti pelajaran Bapak, silakan ketik nama spasi kelas ya di kolom komentar. Nah, untuk absen seperti biasa kalian langsung akses di Google Classroom atau di grup WA yang telah kita siapkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.